Hai, sebut saja aku MC, makhluk Tuhan yang selama ini menganggap dirinya buta, padahal hanya lupa buka mata. Selama ini berpikir dia lumpuh, padahal hanya nggak berani melangkah keluar dari zona nyaman. Yang selama ini menganggap dirinya hanyalah sampah di masyarakat, namun sejatinya itu hanyalah doktrin dari pikirannya yang berlebihan. Beruntungnya, beberapa waktu lalu semesta menghendaki ia membuka mata, menuntunnya berdiri dari kursi roda ilusi, menyalurkan energi positif ke seluruh bagian dari dirinya. Salah satunya, hati, organ yang sangat mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil. Banyak orang yang mimpinya terhenti hanya gara-gara gak berani memulai, dan justru mencari pembenaran dari ketidakberaniannya itu. Aku takut gagal, Kak. Aku gak percaya diri. Aku bukan dia yang multitalent. Aku kayaknya gak bisa deh, Kak. Balik lagi. Kebanyakan dari kita terjebak oleh zona nyaman, yang sebenarnya adalah penghalang, namun seringkali dianggap sebagai alasan terbaik mengapa kita nggak berubah. Tidak ada yang bisa disalahkan sebenarnya. Tugas kita hanyalah mencari solusi, membuka mata, melangkahkan kaki, dan meyakinkan diri bahwa kita adalah generasi pembawa perubahan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ada begitu banyak hal yang membutuhkan perpanjangan tangan kita. Sudah saatnya membuktikan kita bukan sampah masyarakat. Oh iya, berbicara tentang mimpi dan cita-cita. Siapa sih yang gak punya? Pastinya semua dari kita punya mimpi dan cita. Bedanya, kalau waktu kecil disuguhkan pertanyaan, kamu jadi apa? Dengan gampangnya kita bilang, aku menjadi dokter, Bu, jadi pilot, jadi guru, jadi astronot, dan masih banyak lagi. Giliran sekarang ditanyain, kamu jadi apa, Kak? Sebagian besar dari kita akan diam dan mengoleksi pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang jawabannya nggak pasti. Iya ya, aku sebenarnya mau jadi apa? Tenang, pikiran seperti itu sebenarnya manusiawi. Berarti, otak kita masih berfungsi dan cukup dewasa untuk memikirkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Ingat, semua orang berhak punya mimpi, dan nggak ada hukuman buat mereka yang mimpinya ketinggian. Bahkan nggak ada sanksi buat yang sudah bermimpi kemudian gagal, ataupun realita nggak sesuai dengan ekspektasi. Semua punya waktu, porsi, dan jalannya masing-masing. Kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan juga, bukan? Apalagi, kalau dari kegagalan itu kita bisa mengevaluasi diri kita untuk jadi lebih baik. Selama niat kita baik, ditambah usaha yang maksimal, dijamin pasti berhasil. Jika belum mencapai tujuan saat ini, paling tidak jadi pembelajaran. Yuk berdiskusi dengan diri kita dulu. Buang dulu ego dan gengsinya. Coba deh diinget-inget lagi. Usaha apa aja sih yang sudah kita lakuin? Yakin mau nyerah sampai sini? Perjalanan kita sudah panjang loh. Gak sedikit yang kita korbanin. Coba perhatikan berapa banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kita. Sadar gak sih, kalau sebenarnya semakin hari kita jauh lebih baik. Baik itu dari segi mental yang semakin kuat, pikiran yang semakin dewasa, fisik yang semakin tegar, hati yang senantiasa dilapangkan. Yuk kita ubah insecure jadi bersyukur. Hei, kata siapa kamu gak ada usaha? Sampai detik kesekian kamu nonton video ini aja, sudah termasuk usaha kamu untuk meyakinkan diri. Benar, gak ada yang bisa mengubah kita selain diri kita sendiri. Olehnya itu, untuk seluruh masa-masa berat yang telah kamu lewati, aku cuma mau bilang, kamu hebat dengan versimu sendiri. So please, berhenti membandingkan kamu dengan orang lain. Bandingkan saja kamu hari ini dengan kamu yang kemarin. Karena sejatinya, kamu adalah makhluk yang begitu berharga. Terkhusus buat kaum milenial yang saat ini masih atau ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya dunia kampus. Aku paham betul bahwa dari kita, banyak yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang oleh biaya atau terkendala finansial. Sebagian lagi sebenarnya mampu dari segi finansial, namun merasa bahwa memang sudah saatnya menempuh pendidikan tanpa harus membebankan biaya kepada orang tua. Untuk segala niat baik, mari kita aminkan bersama. Kalian luar biasa. Untuk itu, aku juga mau ngasih tahu, sekaligus nawarin buat teman-teman semua nih, yang ingin jadi produktif di masa pandemi, tanpa harus ribet. Jadi, di Indonesia Millennial Connect, disediain banyak banget program yang memberikan kita peluang dan kesempatan untuk belajar dan bertemu dengan orang-orang hebat, yaitu dengan disuguhkannya berbagai kegiatan yang mencakup aspek sosial,
ekonomi, dan pendidikan. Salah satunya adalah WPEN 2020. Apa sih itu WPEN, Kak? Jadi teman-teman, WPEN merupakan webinar pendidikan series yang akan membahas tips dan trik untuk meraih beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, yang akan ditemani oleh pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan soal pengalaman, gak perlu diragukan lagi deh pokoknya. Nah, kalian bisa ikutan program ini sebagai bentuk persiapan kalian juga ke depannya, dan biar jaringan pertemanan kalian semakin luas, karena bakal ada sesi sharing session dengan pemateri dan juga teman-teman yang lain. Sekalian nih, biar akhir pekan kita bukan rebahan doang, tapi jadi akhir pekan yang produktif. Tenang aja, dijamin kalian gak akan bosan, karena selain dapat ilmu yang bermanfaat, pertemanan, namun juga bakal ada hiburan yang menarik dari gestar kita. Penasaran? Yuk ikutan dengan cara mendaftarkan diri kalian di link yang akan dicantumkan berikut. Dan pastinya gratis. Yuk keluar dari zona nyaman kita. If not now, then when? If not you, then who? Kami tunggu partisipasinya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. See you.